Contoh kita lihat Pak Edi, alhamdulillah sampai umur 92 beliau tanpa cacat di negara Republik ini. Mengapa? Dia selalu mengikuti situasi kondisi negara, selalu dipelajari, gak pernah melawan. Alhamdulillah keberkahannya beliau kita lihat nyata. Nah, oleh karenanya saya melihat generasi penerus ini lalu lalang, bentuk sana, bentuk sini, rapat sana, rapat sini. Seperti ayam kehilangan induk. Padahal Jakarta sudah ada Bamus Betawi. Nah, kalau ada Bamus Betawi tandingan, sudah nggak ada lagi tandingan. Itu Bamus suku Betawi, bukan tandingan, bukan. Ya, sudah nggak ada lagi. Nah, kalau nanti kita pada sadar, mengapa harus sadar? Organisasi Bamus Betawi ini diperlukan orang-orang tua. Saya ngikuti zaman Pak Cokro, zaman Pak Sugiri, Sekretaris Militer, dan zaman Pak Edi sebagai asisten intelijen. Asisten intelijen merangkap juga asisten intelijen Sekogar. Jadi intinya saya tanya kenapa, bagaimana perlu berdirinya ini. Nah, seperti inilah. Untuk menentukan wagub aja bingung Pak Cokro. Karena apa? Karena nggak punya wadah. Nggak punya wadah. Jangan lupakan sejarah. Nah, oleh karenanya pada hari ini saya usul, bentuklah panitia, kukuhkan panitia yang mewakili kita semua orang Betawi. Tentunya kita orang-orang tua, apa yang kata Pak Edi tadi, kita ikut berdoa, yang kurang lurus kita luruskan, yang sudah lurus kita tingkatkan. Dan jangan lupa bahwa undang-undang ini sudah disahkan oleh Dewan. Nah, kita tentunya yang puas dan yang tidak puas cukup banyak. Sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situ kita akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Kalau dia sudah memenangkan IKN itu, baru kita ngakui bahwa IKN itu setelah konstitusi sudah putuskan, kita selipkan bagaimana Jakarta untuk ke depan. Kita minta kepada Dewan, kepada Presiden, kepada Menteri, untuk Jakarta didudukan sebagai kota yang, apakah kota seperti halnya Aceh, apakah kota seperti Irian, apakah kota seperti Yogyakarta. Nah, kita harus punya pedoman itu. Namun kalau kita melawan Mahkamah Konstitusi, rasanya orang Betawi tidak seperti itu. Contoh kita lihat Pak Edi, alhamdulillah sampai umur 92 beliau tanpa cacat di negara Republik ini. Mengapa? Dia selalu mengikuti situasi kondisi negara, selalu dipelajari, gak pernah melawan. Alhamdulillah keberkahannya beliau kita lihat nyata. Nah, oleh karenanya saya melihat generasi penerus ini lalu lalang, bentuk sana, bentuk sini, rapat sana, rapat sini. Seperti ayam kehilangan induk. Padahal Jakarta sudah ada Bamus Betawi. Nah, kalau ada Bamus Betawi tandingan, sudah nggak ada lagi tandingan.
itu Bamus suku Betawi, bukan tandingan, bukan. Ya, sudah nggak ada lagi. Nah, kalau nanti kita pada sadar, mengapa harus sadar? Organisasi Bamus Betawi ini diperlukan orang-orang tua. Saya ngikuti zaman Pak Cokro, zaman Pak Sugiri sekretaris militer, dan zaman Pak Edi sebagai asisten intelijen. Asisten intelijen merangkap juga asisten intelijen Sekogar. Jadi intinya saya tanya kenapa, bagaimana perlu berdirinya ini. Nah seperti inilah. Untuk menentukan wagub aja bingung Pak Cokro. Karena apa? Karena nggak punya wadah. Nggak punya wadah. Ada 13 wadah. Semua ada macam-macam. Ada yayasan, ada arisan, ada organisasi, ada Iwarda, ada Permata waktu itu. Ya kan? Tapi kata musyawarah itu, badan musyawarah itu nggak ada. Oleh karenanya diusulkan sama Pak Giri depan Pak Cokro, bikin badan musyawarah Pak Cokro, organisasi masyarakat Betawi. Pak Cokro bingung, Pak Edi siapa pelaksana Pak Giri? Ada Edi Marjuki Nalapraya. Kemarin waktu Pak Cokro sekretaris militer di bawah Pak Cokro, sekarang di bawah saya, karena saya sekretaris militer. Nah, akhirnya Pak Edi dipanggil. Pak Edi diminta saya hubungin. Cokro kebingungan saya itu. Pak Edi siap. Siap tuh nggak segampang itu bersatunya. Pak Edi muter keliling semua, didatengin ketua-ketua umum. Diajak bicara. Berapa tempat terjadi. Sebenarnya tahun 78 udah selesai Pak Edi tugasnya. Cuman pengukuhannya baru 1982 oleh Pak Cokro. 78 sudah selesai Pak Edi tugasnya. Mempersatukan itu orang Betawi. Pada setuju untuk dibangun, dinamakan Badan Musyawarah Organisasi Masyarakat Betawi. Nah ini Pak Edinya masih ada. Saya alhamdulillah bantu Pak Edi. Saya ditugasi oleh Pak Cokro, Pak Giri, bantu Pak Edi. Jadi induk ini jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Ini dari udah yang ke-7. Yang pertama Effendi Yusuf, yang kedua Bang Sanip, yang ketiga Pak Edi, yang keempat baru Abdul Syukur, yang kelima Fauzi Bowo, keenam Nahrawi, ke-7 baru. Itu pun berapa kali yang diganti. Ya, era Jokowi berapa kali ada penggantian gitu. Ya. Jadi coba kita renungkan betapa pentingnya organisasi itu pada saat itu. Dan saat ini kalau dipelihara baik, apa yang Pak Edi tadi katakan, ingin kita guyup, jangan ada pertikaian. Oh, saya memang setuju banget. Dari awal-awal sudah saya setuju banget karena perintah gubernur pada saya. Saya nggak perintahkan nulung Pak Haji Nuri. Yang saya percaya Haji Nuri. Tolong Pak Edi diajak ke sini, ketemu sama saya. Pak Edi ngobrol lama, tukar pikiran. Pak Edi setelah gubernur, Pak Edi bilang tidak ada Bamus tandingan. Ada videonya, ada macam-macam, ada. Betawi, Bamus Betawi hanya satu. Jiwanya Pak Edi nggak sana, dia mendiri. Beliau ketua pelaksana. Jadi kepada adik-adik ini, saya melihat pintar-pintar, udah bagus, bangga saya bahwa penerus-penerus ini sudah melebihi dari orang-orang tua semua.
ilmunya. Cuma tolong perhatikan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Nah, oleh karenanya pada hari ini saya usul, bentuklah panitia, kukuhkan panitia yang mewakili kita semua orang Betawi. Kalau saya boleh tunjuk, Dalami Firdaus, beliau udah turun, udah apa. Beliau punya kesempatan ini, ya, walaupun begitu sibuk kampusnya, teman beliau sudah menata yang baik depannya. Kok beliau sempat, saya bangga itu, ya, saya bangga itu. Nah, kalau memang setuju nanti disebutkan kepanitiaan dulu udah duduk kan. Yang keluar satu tidak jalan sendiri. Kalau sekarang saya lihat pada jalan sendiri. Jadi pesan saya cuman itu, saya ikut bangga untuk penerus. Cuma jangan sepertinya itik ketinggalan kandungnya. Ya, ayam ketinggalan, itik ayam ketinggalan ibu. Pada jalan sendiri. Padahal ada orang-orang tua. Makanya saya nggak usul macam-macam bagi Pak Dae juga. Saya bilang lanjutkan aja. Saatnya begitu dia bilang, Pak mau gini, bagus. Dia bilang. Hormati tuh, Pak Edi masih ada. Dokter Syukur masih ada, saya masih ada. Pak Edi masih ada. Masih segar ingatannya. Ya. Nah, itulah permohonan saya, keinginan saya untuk yang muda-muda berbuat dan jangan melupakan sejarah. Ajak yang tua-tua. Ya. Nah, yang tua-tua enggak minta apa-apa, paling doa, Pak itu udah benar. Sama dengan saya, mungkin sama dengan Syukur. Kita saling doa. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada abang saya, Bang Edi, Bang Syukur, seumur dengan saya, Pendi Yusuf, Saleh, Rudi Saleh, yang umur gitu. Cuman abang kita yang paling terhormat. Allah kasih panjang umur dan berkah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.